Bab 101. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Saat dia hendak pergi, Lin Huan melihat Lin Suewei sudah keluar dari gedung. Dia masih secantik dan mempesona seperti sebelumnya, namun saat ini, kecantikannya semakin terlihat. Lin Huan memandang Lin Suewei dengan indah, jantungnya melonjak. Rambut panjangnya tergerai dan tergerai di kemeja putihnya. Seolah-olah diukir dari batu giok, dan fitur wajahnya yang sangat indah tampak seindah bunga sakura dari jauh. Lin Huan sebenarnya sedikit terkejut. Saat Lin Huan tenggelam dalam pikirannya, sesuatu yang memalukan terjadi pada Lin Huan. Lin Huan awalnya berpikir bahwa jika dia tiba-tiba muncul di depan Lin Suewei, dia pasti akan memberinya kejutan besar. Namun, sebelum Lin Suewei bisa mendekat, seorang pria tiba-tiba muncul di depannya dan berjalan menuju Lin Suewei. Melihat wajah tersenyum Lin Suewei yang seperti bunga, Lin Huan hanya merasa seolah-olah ada jarum beracun yang menusuk jantungnya, dan dia segera kehilangan nyawanya. Pria itu tampan dan tampan, tidak kalah sedikit pun dengan Lin Huan. Terlebih lagi, ketika dia baru saja tiba di depan Lin Suewei, dia dengan sangat sopan menawarkan seikat mawar, tidak lebih dan tidak kurang. Mata Lin Huan tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, tapi tubuhnya tetap membeku di tempatnya. Rasa sakit di hati Lin Huan tiba-tiba membanjiri seluruh tubuhnya seperti air pasang. Kesedihan dan kesedihan yang tidak bisa berkata-kata membuat Lin Huan mengalami penderitaan seperti itu untuk pertama kalinya. Apakah karena dia begitu dingin terhadap adiknya sehingga menyebabkan dia menikah lagi? Mungkinkah hubungannya dengan adiknya yang tidak canggung dan canggung menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri? Segala macam emosi melonjak di hati Lin Huan, menyebabkan dia merasa hatinya menjadi semakin hampa. Lin Huan hanya berdiri di sana, tertegun, tidak bergerak sama sekali. Pria tampan itu dengan sangat anggun mempersembahkan bunga segar di tangannya, tetapi Lin Suewei tidak mengambilnya. Lin Suewei hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Chu, Anda tepat waktu." Nama pria itu adalah Chu Feng, dan merupakan penerus grup Chu Buaya Besar Kota Es. Chu Feng berkata dengan tulus, "Sejak saya menyaksikan kecantikan dan keanggunan Nona Lin di konferensi investasi itu, saya sangat terkejut. Sampai hari itu saya tidak tahu bahwa ada wanita secantik Nona Lin di dunia ini. Nona Lin, tolong beri saya kesempatan, saya pasti akan memanfaatkannya." Lin Suewei tetap tenang dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Tuan Muda Chu, Anda memang sangat luar biasa. Tapi tidak ada takdir di antara kita, apalagi kemungkinan. Saya harap Anda tidak akan kembali untuk mengantarkan bunga di masa depan." Petik 2. Ini pertama kalinya seseorang dari generasi kedua, seorang pria kaya dan tampan, ditolak seperti ini. Chu Feng tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Jika saya, Chu Feng menginginkannya, saya tidak pernah bisa mendapatkannya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Karena Nona Lin tidak menerimanya, maka saya akan membuangnya." Chu Feng benar-benar melemparkan seikat bunga segar itu ke tempat sampah di sampingnya, dan kemudian masih berbicara dengan anggun, "Nona Lin, saya yakin suatu hari nanti, Anda akan tersentuh oleh ketulusan saya." Lin Huan kini menyadari bahwa adiknya sendiri sebenarnya masih sama seperti dulu. Lin Huan mau tak mau berbahagia, gadis sesat adik perempuannya, tentu saja banyak pria yang mengaguminya, sepertinya dia terlalu peduli, dan itulah sebabnya dia kehilangan kendali emosinya untuk pertama kalinya. Lin Huan tidak bisa menahan senyum saat dia melihat adik perempuan tersayangnya. Jantungnya tiba-tiba melonjak dengan kehangatan yang tak terbatas. Lin Suewei dengan sembarangan melirik tubuh Chu Feng. Dia berpikir dalam hati, "Mungkin banyak orang mengira kamu adalah harta karun, tapi di mataku, kamu tidak lebih dari sehelai rumput. Di dunia ini, hanya adikku yang menjadi satu-satunya hartaku." Namun, pengendalian diri Lin Suewei sangat baik. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Chu, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda." "Saya tidak akan setuju." Lin Suewei mau tidak mau melewatinya, meninggalkan Chu Feng yang canggung saat dia melihat punggung Lin Suewei. Tatapan matanya sudah lama menjadi sangat dingin. Lin Huan melihat Lin Suewei berjalan mendekat, jadi dia menyesuaikan kerah bajunya dan berjalan mendekat, "Kenapa kamu ada di sini?" Dia dengan cepat berjalan ke depan Lin Huan, dan melihat senyum tampan Lin Huan, yang membawa sedikit nada jahat, Lin Suewei tidak bisa menahan tawa seperti buah persik di bawah sinar matahari musim semi, mekar dengan kecemerlangan yang tak terbatas. "Apa,
tidak bisakah kakak datang dan menemuimu? Lin Huan tertawa bangga. Tentu saja bisa. Saya ingin kakak laki-laki datang mengunjungi saya setiap hari, tetapi kakak laki-laki terlalu sibuk. Lin Xuewei tidak bisa tidak memikirkan gadis keluarga Liu dan mencibir bibirnya. Lin Huan jelas bisa merasakan kepahitan dalam kata-kata Lin Xuewei, dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Dia dengan lembut membelai hidung lurus Lin Xuewei dan berkata, "Hari ini, saudara Tian akan menemanimu dengan baik." Pada saat itu, Lin Xuewei sangat terkejut sehingga dia tidak dapat mempercayai telinganya sendiri, dan bertanya kaget, "Benarkah?" Lin Huan membuka pintu mobil dan berkata, "Nona Lin, tolong." Lin Xuewei masih tidak percaya semua yang telah terjadi, tidak ada alasan baginya untuk begitu perhatian dan menjadi pencuri atau tidak, karena kakaknya sengaja berada di sini, apakah itu benar-benar sesuatu yang buruk? Saat dia hendak naik kereta, Chu Feng berjalan mendekat dan dengan dingin mendengus, "Saya tidak mengerti, Lin Xuewei. Anda harus mengambil mobil jelek seperti itu, jadi Anda tidak takut hal itu menurunkan level Anda." Lin Xuewei tiba-tiba dipenuhi amarah. Datang ke sini untuk melecehkannya adalah satu hal, tetapi dia sebenarnya berani mengatakan bahwa mobil saudaranya adalah mobil rusak. Sekalipun mobil kakakku adalah mobil rusak yang diberikan ayahku kepada ibuku di masa lalu, dia tetap tidak diizinkan mengatakan hal itu. Lin Xuewei segera mundur dan berkata, "Tuan Muda Chu, saya meminta Anda untuk menarik kembali kata-kata itu." Chu Feng memandang Lin Xuewei yang agresif yang masih membela mobil jelek itu. Pada saat itu, dia sangat marah dan berkata, "Saya, Chu Feng, tidak pernah menarik kembali apa yang saya katakan. Saya tidak hanya mengatakan bahwa mobil ini jelek, tetapi orang yang mengendarainya bahkan lebih buruk lagi. Bagaimana dia bisa bersaing dengan saya ketika dia miskin dan bahkan tidak mampu membeli mobil yang layak?" Petik 2. Tapi saat dia selesai berbicara, Lin Xuewei sudah menamparnya dengan telapak tangannya, dengan cepat dan kejam. Chu Feng menutupi wajahnya yang telah ditampar, dan menatap Lin Xuewei dengan kaget. Lin Xuewei berkata, "Tuan Muda Chu, izinkan saya mengundang Anda untuk mendengarkan. Saya telah melihat banyak generasi kedua seperti Anda. Tetapi saya, Lin Xuewei, tidak pernah peduli dengan mereka, karena Anda semua adalah orang jahat." Lin Xuewei membuka pintu mobil dan duduk. Ini adalah pertama kalinya Lin Huan melihat adiknya begitu marah, dan dia tidak bisa menahan pujian di dalam hatinya, kehilangan yang besar adalah kehilangan yang besar. Lin Huan memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia melihat ke arah Chu Feng, dan berkata, "Tuan Muda Chu, ikuti gadis dan jangan menyentuh area tabu mereka, jika tidak, Anda tidak akan punya apa-apa lagi." Chu Feng mendengar kata-kata yang tak terduga ini, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa, tapi kemarahan di dadanya mulai membara. Lin Huan membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Mobil ini sedikit rusak, tidak heran orang mengatakan itu." Namun, Lin Xuewei duduk di samping, menatap Lin Huan dengan bingung seolah-olah mereka tidak bertemu selama beberapa hari. Seolah-olah ini adalah musim gugur ketiga, dia berkata, "Tidak peduli mobil apa yang dikendarai saudaraku, aku akan mengendarainya meskipun itu sepeda." Mendengar itu, hati Lin Huan terasa hangat, dan dia berteriak, "Kalau begitu sebaiknya kamu duduk dengan baik, aku akan menculik gadis-gadis dari keluarga baik-baik." Setelah dia selesai berbicara, dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Lin Xuewei berteriak kaget, "Saya menunggu. Mari kita lihat kemana Anda bisa membawa saya." Lin Huan tiba-tiba terdiam, dan pergi dengan senyum bangga di wajahnya. Lin Xuewei bertanya berkali-kali, tapi Lin Huan hanya diam. Lin Xuewei mau tidak mau bertanya, melihat wajah tegas dan tampan Lin Huan dengan tenang dari samping. Setelah 30 menit, Lin Huan menghentikan mobilnya. Lin Xuewei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, "Danau Pecinta." Terakhir kali Lin Huan dan Lin Xuewei mengunjungi Danau Lovers, namun karena jadwal hari itu terlalu padat, mereka hanya melihat sekilas Danau Lovers. Namun, permukaan air Danau Lovers yang luas dan jernih, serta pemandangan indah wangi pepohonan willow dan pantai berpasir yang sangat nyaman setipis bubuk, semuanya meninggalkan kesan mendalam pada Lin Huan. Lin Xuewei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan dengan kaget, matanya dipenuhi keraguan. "Kakak, kenapa kamu membawaku ke Danau Pecinta? Apakah kamu tidak bahagia?" Lin Huan tertawa bangga, "Adik perempuan, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak lagi menjadi kakakmu.
Lin Xuewei tidak bisa tidak terkejut, dan bertanya dengan cermat, jika itu bukan saudaraku, lalu untuk apa kamu? Kekasih, haha. Lin Huan tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi terkejut Lin Xuewei, Lin Huan tidak bisa menahan tawa bangga. Saat Lin Xuewei masih menggumamkan kata kekasih di mulutnya, Lin Huan sudah menggendong pinggangnya dan berlari menuju tepi danau. Lin Xuewei berteriak gembira, berpikir dalam hati mengapa saudara ini bertingkah tidak normal hari ini, apakah dia memakan obat yang salah. Untuk pertama kalinya dia benar-benar mengakui bahwa dia adalah kekasihku, mungkinkah dia ingin mengaku padaku. Sungguh menyedihkan melihatnya begitu tertutup di masa lalu, bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati seperti itu hari ini. Mungkinkah matahari terbit dari barat? Tapi matahari akan terbenam. Sinar terakhir matahari terbenam menyinari dari puncak gunung di kejauhan. Gunung cahaya danau, yang dipenuhi dengan gambar indah sosok Liu Ying, langsung menjadi pemandangan yang sangat indah. Lin Huan menggendong tubuh lembut dan lemah Lin Xuewei, dan dengan penuh semangat bergegas ke tepi danau. Ini adalah pertama kalinya suasana hati Lin Xuewei begitu riang seolah dia adalah burung yang bahagia. Lin Huan menggendongnya dan duduk di kursi batu di tepi danau. Kemudian, dia dengan ringan mencium keningnya dan berkata, "Adik, tutup matamu dan jangan membukanya." "Ada apa?" Mata Lin Xuewei berkilat dengan senyuman manis saat dia bertanya dengan bingung. "Tutup matamu dan jangan membukanya. Jika kamu melakukannya, keberuntunganmu akan hilang dan kamu tidak akan dikunjungi lagi." Lin Huan dengan sungguh-sungguh waspada terhadapnya. Lin Xuewei segera menutup matanya. Di bawah sinar matahari terbenam, bulu mata yang panjang dan proyeksi pada kulitnya yang seperti porselen benar-benar menunjukkan keindahan yang tiada taraf. Lin Huan terkejut. Jantung Lin Xuewei berdebar tak menentu. Dia bahkan menahan napas, takut dia akan merusak suasana yang indah. Suara gembira Huan keluar. Lin Xuewei perlahan membuka matanya dan terkejut. 99 mawar yang muncul di depannya, di bawah sinar matahari terbenam, tampak seindah mimpi. Terkejut, tersenyum seperti bunga mawar yang indah. Keindahannya sungguh indah, pikir Lin Huan, dan berkata, "Jangan bilang kamu tidak menginginkan bunga yang kuberikan padamu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya." Setelah dia selesai berbicara, dia memberi isyarat seolah dia akan membuangnya. "Aku menginginkannya, aku menginginkannya." Lin Xuewei membawa bunga itu dengan kedua tangannya dan menutup matanya. Dia membenamkan kepalanya di dalam bunga, tenggelam dalam perasaan hangat bahagia. Ketika Lin Xuewei mengangkat pipinya, di dalam matanya yang sangat indah, sebenarnya ada tetesan air mata yang berkilau. "Kak, aku tidak sedang bermimpi kan?" Lin Xuewei berkata dengan gembira. "Bagaimana ini bisa menjadi mimpi? Ini nyata. Ini adalah bunga yang telah dipetik oleh kakakmu dengan cermat." Air mata Lin Xuewei mengalir di wajahnya yang halus dan bersih seperti butiran batu giok, menampilkan keindahan yang tiada taraf. Ini jelas merupakan air mata yang paling membahagiakan, tetapi Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. "Adik, mengapa kamu menangis?" Lin Xuewei memandang Lin Huan dengan penuh kasih, seolah dia tercekik oleh emosi. "Kakak, aku sangat beruntung." Lin Huan tidak bisa menahan rasa malunya, dia memeluknya dan berkata, "Jika kakak ingin memberimu seikat bunga, jika kamu bahagia, aku akan mengirimimu bunga setiap hari." Keduanya mau tidak mau tenggelam dalam kebahagiaan tanpa akhir. Mereka memandangi bayang-bayang pohon willow, warna gunung Lakelite, dan sisa-sisa cahaya matahari terbenam yang menghilang sedikit demi sedikit. Langit dan bumi menjadi buram, dan warna malam menjadi semakin gelap. "Kakak, aku sangat bahagia hari ini. Tapi ini sudah larut malam, dan kebahagiaan selalu hilang dengan sangat cepat." Lin Xuewei berkata dengan enggan. Mengapa dia pergi ke sana begitu cepat? Dia akan bahagia untuk waktu yang sangat lama, selama-lamanya. Lin Huan berkata sambil menatap Lin Xuewei dengan penuh kasih sayang. "Mereka berdua masih menunggumu di rumah. Apa kamu tidak ingin kembali?" Lin Xuewei jelas mulai membencinya. "Bagaimana jika aku bilang aku tidak akan kembali?" Lin Huan mengungkapkan senyuman aneh. "Apa? Kamu tidak akan kembali?" Lin Xuewei membuka matanya lebar-lebar. "Benar, aku tidak akan kembali. Kamu juga tidak akan kembali malam ini. Kita menginap di Lakeside malam ini, tidak kemana-mana." Lin Huan memandang Lin Xuewei dengan tekad yang teguh, dan berkata dengan suara yang dalam.
Tanpa diduga, Lin Xuewei sudah tenang, dan menatap langsung ke mata Lin Huan, tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Kakak, kamu akan menemaniku malam ini." Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, senyum bahagia dan puas langsung muncul di wajahnya. Dia membenamkan kepalanya di pelukan Lin Huan dan berkata, "Kalau saja aku bisa berbaring di pelukan kakak seperti ini selamanya, alangkah baiknya." Lin Huan membelai rambut Lin Xuewei dan berbisik ke telinganya, "Adik perempuan, menurutmu apakah kita harus bermalam di Lakeside ini?" Kata-kata Lin Huan diucapkan dengan lembut, tetapi Lin Xuewei dapat mendengar makna di baliknya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Malam itu indah seperti batu giok merah. Lin Huan tidak bisa menahan perasaan bergetar di hatinya, dan bertanya, bagaimana itu? Lin Xuewei tidak pernah berpikir bahwa Lin Huan mengatur segalanya dengan begitu cermat akan memberikan dirinya malam yang sangat bahagia dan romantis. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Jadi ternyata di dalam hati kakaknya, dia sangat menghargainya. Dia tahu ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, jadi dia membiarkannya menjadi tak terlupakan dan sempurna. Meskipun Lin Xuewei sedikit pemalu, telinganya masih sedikit panas, tapi dia menjawab dengan sedikit, dengan suara lembut dan lemah. Lin Huan sangat bahagia di hatinya saat dia membantu Lin Xuewei berdiri. Meskipun Lin Xuewei tahu apa yang akan dilakukan Lin Huan selanjutnya, dia tetap menjadi gugup, dan menempel erat di dada Lin Huan, tidak berani bergerak. Lin Huan mendukung Lin Xuewei dan memberinya ciuman ringan di mulutnya. Saat Lin Xuewei merasakan ciuman hangat itu, dia tidak bisa tidak mengingat kapan terakhir kali Lin Huan menciumnya dengan penuh cinta. Lin Huan tersenyum tipis dan berkata, "Adik, tunggu aku sebentar, aku akan segera kembali." Lin Xuewei menjadi sedikit gugup, "Kakak, mau kemana?" Lin Huan melihat bahwa adik perempuan ini tidak tahan berpisah darinya bahkan untuk sesaat, dan merasa khawatir. Jika dia terlalu bergantung padanya setelah malam ini, apa yang harus dia lakukan? Dia memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, dia menarik Lin Xuewei dan berkata, "Kalau begitu ikut aku." Lin Huan datang ke depan gerbong, mengeluarkan tas dari bagasi, dan kemudian memilih tempat untuk membukanya. Lin Xuewei semakin tersipu dan hanya ada satu suara yang tersisa di hatinya, apakah aku benar-benar akan menjadi kakak laki-laki? Apakah aku benar-benar akan menjadi kakak laki-laki? Untuk sesaat, segala macam perasaan mengalir dalam hatinya, dan dia merasa sangat bahagia. Lin Huan mendirikan tenda dan tempat tidur. Kemudian, dia membawa Lin Xuewei masuk dan membaringkannya di tempat tidur. Pikiran Lin Xuewei terguncang, bahkan jantungnya berdetak sangat cepat. Lin Huan berbaring di depannya, menatapnya. Lin Xuewei mau tidak mau membuka mata besarnya yang indah, menatapnya, menunggu dia membungkukkan tubuhnya kapan saja. Tapi Lin Huan merangkak keluar, dan bahkan menutup tenda. Lin Xuewei tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk, dan berteriak, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Lin Huan tersenyum. Mungkinkah adik perempuan ini mulai cemas? "Ah, aku sungguh tidak malu." Lin Xuewei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Lin Huan dalam hati. Saat ini, Lin Huan menjulurkan kepalanya ke dalam dan berkata, "Adik perempuan, cepat keluar dan lihat." Mendengar itu, Lin Xuewei keluar dari tenda. Saat dia berjalan keluar dari tenda, dia melihat 3 kembang api meletus dari tepi danau, melesat tinggi ke langit. Lin Xuewei tidak bisa tidak terkejut. Kembang api yang indah memenuhi seluruh langit malam, dan di bawah langit yang luas, di depan gunung cahaya danau, semacam keindahan ilusi muncul. "Sangat cantik, sangat cantik." Lin Xuewei berteriak kaget. Pada saat ini, ketika semua kembang api diledakkan ke udara, mereka mulai menyatu secara perlahan. Lin Xuewei penasaran dengan perubahan yang akan terjadi ketika kembang api naik ke langit dalam urutan yang berbeda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu karena kembang api di langit sebenarnya telah membentuk tulisan, "Aku cinta kamu." Namun, kata cinta, di tengahnya berbentuk hati. Lin Xuewei segera diliputi oleh kebahagiaan tanpa batas ini, dan air mata sekali lagi mengalir dari mata indahnya. "Kakak, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu." Lin Xuewei terisak saat dia berteriak, tapi masih tersenyum. Dia berlutut dengan satu kaki dan memegang sebuah kotak yang dihias dengan indah, dan di dalam kotak itu ada cincin berlian yang indah. Dia memandang dirinya sendiri dalam-dalam. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya masih bermekaran di langit. Ucapan, "Aku cinta kamu,"
yang indah dan penuh kasih sayang bermekaran di langit malam, melesat ke danau yang cerah. Keindahannya membuat hati bergetar, apalagi cincin berlian cantik di hadapannya. Di bawah kerlap-kerlip cahaya lampu, keindahannya terlihat di mana-mana. Lin Xuewei benar-benar tenggelam dalam kebahagiaannya. Seolah-olah ini adalah seluruh hidupnya dan ini adalah keabadian. Adegan sempurna berakar kuat di hati Lin Xuewei. Xuewei, apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Lin Huan tampak sangat serius dan romantis. Dia sebenarnya telah melamarnya, dan dia telah mengatur semua ini untuk membuatnya merasa puas dan bahagia. Lin Xuewei tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Dia memeluk Lin Huan dan menangis keras dengan air mata mengalir di wajahnya. Saya bersedia, saya bersedia. Lin Huan tertawa terbahak-bahak, dan menggendong Lin Xuewei di pinggangnya, langsung berjalan ke tengah tenda, dan membaringkan Lin Xuewei di tempat tidur. Semua kembang api telah menghilang, dan kemudian, cahaya bulan yang menawan menerobos pintu geser tenda dan mengenai wajah Lin Xuewei yang sangat sempurna. Dia tersenyum tipis dan manis di wajahnya saat dia berkata, "Kakak, aku sangat bahagia." Tanpa diduga, Lin Xuewei berinisiatif memeluk leher Lin Huan, lalu dengan lembut berbalik dan mencium Lin Huan. Lin Huan dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Dia menjulurkan lidahnya dan menyatu dengan lidah harum Lin Xuewei, dan berkata dalam hati, "Aku harus memberinya malam yang sempurna." Lin Huan mencium Lin Xuewei, tetapi tubuhnya telah menjadi sangat lembut bahkan belum tinggal tulang. Lin Xuewei hanya merasa bahwa dia telah memperoleh kedamaian yang belum pernah terlihat sebelumnya di antara dada lebar Lin Huan yang tak terhingga. Lin Huan menggunakan tangannya yang terampil untuk mencium di dekat telinga Lin Xuewei, menggodanya terlebih dahulu. Lin Xuewei tidak bisa menahan perasaan aliran listrik yang keluar dari lubuk hatinya yang terdalam, membuat seluruh tubuhnya mati rasa sejenak. Tangan iblis Lin Huan yang tak tertandingi juga mulai bergerak. Mereka dengan lembut mengangkat pakaian Lin Xuewei dan melepaskan bra dari punggungnya. Segera, tubuh bagian atas Lin Xuewei yang sangat indah benar-benar terekspos kepada Lin Huan. Dalam kegelapan malam, kulit porselennya yang seperti batu giok bersinar dengan cahaya redup, dan kecantikannya tampak seperti mimpi. Ini adalah pertama kalinya Lin Huan melihat tubuh telanjang Lin Xuewei, dan dia hanya merasa bahwa tubuh langsingnya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sebenarnya adalah semacam kesempurnaan. Lin Huan menyaksikan dengan tercengang seolah-olah dia adalah sekuntum bunga yang sedang menunggu dia untuk memetiknya. Lin Xuewei perlahan menutup matanya, wajahnya masih sedikit memerah. Lin Huan memandangi tubuh batu giok yang sangat sempurna ini, seolah-olah itu adalah artefak batu giok yang paling sempurna. Dia sebenarnya tidak berani menyentuhnya, seolah-olah dia takut akan menghancurkannya secara tidak sengaja. Tatapan Lin Huan mengikuti wajah sempurna Lin Xuewei dan berpindah ke leher giok rampingnya, sebelum melihat dadanya yang bulat dan montok. Kedua puncaknya sebenarnya tidak besar, tetapi bentuknya sempurna. Kuncup merah di puncaknya seperti bunga halus, berdiri tegak dan lurus. Pikiran Lin Huan mulai melayang saat dia melihat perut bagian bawah Lin Xuewei yang sangat rata dan pinggang Ying-Ying yang dia pegang. Lin Huan hanya merasa bahwa setiap bagian dari kecantikan Lin Xuewei adalah sempurna. Dia tidak mengungkapkannya sama sekali, juga tidak menyembunyikannya sedikitpun. Di perutnya yang rata, ada garis pusarnya yang sempurna. Meski tidak seindah yang ada di bunga mawar, namun keindahan yang ditampilkannya tidak berbeda sedikitpun. Ketika selangkangan kurus Lin Xuewei muncul di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa gelombang listrik mengalir melalui hatinya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak dengan lembut melepaskan pakaian di tubuh bagian bawah Lin Xuewei. Ketika pakaian itu terlepas dari kaki Lin Xuewei yang indah, ramping, seperti batu giok sedikit demi sedikit, Lin Huan akhirnya memahami bahwa setiap bagian tubuh Lin Xuewei sangatlah indah, hingga membuat orang lain gemetar ketakutan. Kaki yang ramping, bulat, dan indah itu tampak penuh dengan cahaya seperti batu giok. Lin Huan sebenarnya senang dengan kecantikan seperti ini. Lin Xuewei berbaring di sana dengan tenang, matanya terpejam saat dia membiarkan dirinya dicabut. Saat itulah Lin Huan dengan lembut melepaskan renda di pahanya. Lin Huan terkejut. Pegunungan Lin Xuewei yang berwarna merah muda seperti kuncup bunga yang lembut, tanpa kerusakan atau kontak apapun. Namun yang menurut Lin Xuewei tidak biasa adalah bahwa tumbuhan yang jarang tidak mampu menutupi keindahan kuncup bunga, dan malah membiarkan keindahan mutlak dari kuncup bunga ditampilkan dengan jelas. Lin Huan kagum dengan keindahan langka ini,
dan ledakan emosi yang mendalam melonjak di dalam hatinya. Setelah dengan lembut melepas semua pakaiannya, dia sekali lagi memeluk Lin Xuewei. Di bawah pelukan ini, kulit dan tulang es Lin Xuewei terasa sejuk dan nyaman tanpa keringat. Perasaan lembut dan lemah tanpa tulang membuat seluruh tubuh Lin Huan gemetar ketakutan, seolah aliran listrik terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Tangan ajaib Lin Huan membelai payudara Lin Xuewei dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, membelai tubuh Lin Xuewei dari samping hingga payudaranya yang bulat. Setiap gerakan, setiap fluktuasi ujung jari, semuanya mencapai hati Lin Xuewei. Lin Xuewei masih sedikit malu saat dia mengerang dengan hati-hati. Tangan Lin Huan dengan lembut mengusap kuncup Lin Xuewei, tapi itu dilakukan dengan sempurna sehingga Lin Xuewei langsung bahagia seperti ikan, dan tubuhnya juga mulai sedikit gemetar. Dan tangan Lin Huan yang lain telah menjangkau melalui celah antara tubuh mereka ke jurang dan bukit berwarna merah muda Lin Xuewei. Pada awalnya, Lin Huan hanya menyentuhkan ujung jarinya ke bukit merah muda Lin Xuewei, tetapi saat dia mencubit kuncup merah itu dengan tangannya yang lain, Lin Xuewei tidak bisa menahan gemetar lebih keras dan erangannya menjadi lebih keras. Lin Huan tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Lin Xuewei. Jika dia masuk dengan ceroboh, dia pasti akan menyebabkan Lin Xuewei kesakitan. Dia tidak bisa tidak menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyentuh setiap bagian tubuh Lin Xuewei dengan tangan iblisnya. Lin Huan bisa merasakan air mengalir di dalam jurang tempat Lin Xuewei berada, dan mau tidak mau perlahan-lahan memasukkan jari telunjuknya ke dalam gua bunga persik. Tubuh Lin Xuewei segera gemetar seolah-olah dia tersengat listrik, dan kemudian dia mengerang tajam. Meskipun hanya satu jari, Lin Huan sudah merasakan paket yang tak terbatas, dan masuk lebih dalam juga terhalang. Tapi saat rasa sakit awalnya hilang, Lin Xuewei tiba-tiba diliputi oleh sensasi kenikmatan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang lebih bahagia, dan gua bunga persik perlahan terbuka. Jari-jari Lin Huan bergerak secara ajaib, masuk lebih dalam, dan sudah bersentuhan dengan selaput tipis. Lin Huan kemudian berhenti dan berlama-lama di sekitar membran, membawa Lin Xuewei ke dalam lapisan demi lapisan kenikmatan. Saraf Lin Xuewei akhirnya benar-benar rileks, dan kuncup bunga juga telah mekar sepenuhnya, mengeluarkan arus hangat. Ketika Lin Huan melihat bahwa waktunya tepat, dia bersandar pada tubuh Lin Xuewei dan mengarahkan saudaranya yang bengkak ke titik akupuntur bunga dan mendorongnya dengan paksa. Lin Huan telah mengalami banyak perang besar dan saudaranya telah lama menjadi lebih besar dan kokoh dari sebelumnya. Bagaimana Lin Xuewei bisa menanggungnya? Dia tidak bisa menahan tangisnya saat hatinya terkoyak. Tangannya juga memegang erat punggung Lin Huan, segera membuat luka yang dalam. Begitu Lin Huan masuk, dia menemui rintangan yang sangat besar, dan mau tidak mau mengklik Lin Xuewei untuk bergegas lagi. Ketika Lin Xuewei sekali lagi merasakan erangan yang sangat nyaman, Lin Huan segera melanjutkan. Perasaan yang tak terbatas dan tegang membuat kakak laki-laki Lin Huan merasa sangat nyaman dan dia tidak bisa menahan perasaan yang semakin meningkat. Dia menegakkan dirinya lagi dan telah sepenuhnya menyelami gua bunga persik Lin Xuewei, setelah terserap ke dalamnya. Lin Xuewei juga mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, paku di tangannya telah tertanam seluruhnya di daging Lin Huan. Lin Huan tidak berani bergerak sedikit pun karena kakaknya sedang dibungkus rapat. Dia takut jika dia bergerak, Lin Xuewei akan menderita lebih banyak kesakitan. Namun, Lin Huan sudah merasakan selaput darah Lin Xuewei telah tertusuk olehnya, dan ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengembangkan langkah pertama dari teknik kultivasinya yang sangat menyenangkan. Setelah itu, Lin Huan mengikuti catatan buku harta karun yang menyenangkan dan mulai berkultivasi dengan sepenuh hati. Dengan beredarnya teknik tersebut, arus hangat muncul di dantiannya. Lin Huan mengikuti panduan metode ini dan mentransfer arus hangat dari 8 meridian luar biasa ke adiknya. Seketika, adik laki-laki bertubuh kecil itu tampak seperti baru saja menerima sodokan, dan gemetar ringan, sementara darah perawan yang mengalir keluar dari mulut Lin Xuewei perlahan mengalir melalui bambu giok ke 8 meridian luar biasa Lin Huan. Lin Huan menerima nutrisi dari darah perawan dan sekali lagi mengedarkannya selama seminggu sebelum secara bertahap dipindahkan ke denyut nadi adik laki-laki Lin Huan. Dari waktu ke waktu, aura samar akan muncul dari denyut nadi tubuh bagian bawah Lin Huan, dan itu akan terus-menerus memperbaiki luka yang diderita Lin Xuewei sebelumnya. Lin Xuewei merasakan rasa sakit tadi berangsur-angsur hilang, sementara keinginan perlahan muncul di dalam tubuhnya. Lin Huan tahu bahwa itu karena skill ultimate yang digunakan,
dan segera menggunakan teknik kultivasi ganda untuk menghubungkan tubuh Lin Xuewei dengannya, dan pada saat ini, dia merasakan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara tubuh Lin Xuewei mulai berputar, dan dari waktu ke waktu dia akan mengangkat pantatnya untuk melayani Lin Huan. Lin Huan langsung sangat gembira, berpikir bahwa ultimate skill art ini memang misterius. Itu benar-benar mulai bergerak perlahan juga, dan titik akupuntur Lin Xuewei yang sangat ketat dan sempit melingkari Lin Huan dengan erat. Lin Huan merasa bahwa setiap gerakan sangatlah sulit, namun setiap gerakan seolah dilakukan dengan kenikmatan tiada akhir dan aliran listrik yang menerpa tubuhnya. Saat Lin Huan bergerak, pinggang Lin Xuewei mulai berputar lebih lembut. Dia bisa merasakan kenikmatan yang tak terbatas darinya, dan mulai mengerang kegirangan. Saat Lin Huan menggunakan teknik kesenangan ekstrim untuk memanen energi Yin dan Yang, dia juga mengisi kembali energi yang Lin Xuewei pada saat yang bersamaan. Keduanya telah mencapai tingkat fusi yang tinggi saat ini. Seiring dengan sensasi yang terus-menerus, Lin Huan tampaknya telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Saat gerakan Lin Huan meningkat, kenikmatan yang tak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Teknik kultivasi yang sangat menyenangkan ini memiliki efek mistis. Lin Huan sebenarnya mampu mengendalikan semburan waktu, dan membawa Lin Xuewei ke dalam kegembiraan dan kebebasan tanpa akhir. Lin Huan takut pengalaman pertama Lin Xuewei telah menghabiskan terlalu banyak tubuhnya, jadi dia tidak akan bisa menerimanya. Akhirnya, di bawah tekanan cengkeramannya yang kuat, benda itu menyembur keluar. Nafas dan erangan halus Lin Xuewei perlahan berhenti. Setelah itu, dia menggendong kakak laki-laki Lin Huan dan berkata dengan puas, "Kakak, aku akhirnya tahu mengapa Meng Ya dan Meng Su begitu mencintaimu sekarang." Lin Huan mencondongkan tubuh ke depannya dan tertawa. "Kenapa?" Lin Xuewei mengetuknya sekali dan berkata, "Kamu belum tahu." Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali keinginan tak berujung yang dia miliki sekarang, dan teriakannya yang tak terkendali, sebenarnya sama dengan teriakan Liu Mengya dan Liu Mengsu. Mau tak mau dia merasa sangat malu dan tersipu malu. Lin Huan memandang Lin Xuewei yang tersenyum, dan hanya merasakan kepuasan yang tiada taraf di hatinya. Dia menarik tubuh lembutnya ke pelukannya dan berkata, "Adik, aku akan membuatmu merasakan kebahagiaan dan kebahagiaan seperti ini sepanjang hidupmu." Lin Xuewei tidak bisa tidak mengingat perasaan indah itu, dan wajahnya menjadi lebih memerah. Dia mengangguk dan berkata, "Bisa menemani kakak kapan saja, apapun yang kulakukan, aku akan selalu bahagia." Saat Lin Huan mendengarkan kata-kata lembutnya, dia hanya merasa bahwa ini adalah kebahagiaan abadi. Dia memberinya ciuman lembut lagi di pipinya dan berkata, "Adik perempuan, sebenarnya, alasan mengapa kakak menginginkanmu adalah karena kunci rahasia yang menyenangkan." Lin Xuewei bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Huan dengan curiga, dan berkata, "Kakak, dari mana kata-kata ini berasal?" Oleh karena itu, Lin Huan memberitahu Lin Xuewei secara rinci tentang bagaimana dia telah menemukan rahasia kunci rahasia yang menyenangkan, dan tentang buku harta karun yang menyenangkan yang tercatat dalam catatannya, serta kunci untuk mengolahnya. Setelah Lin Xuewei selesai mendengarkan, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan ekspresi santai, "Dengan cara ini, setelah kakak laki-laki mengolah buku harta karun yang menyenangkan, kamu perlu memiliki hubungan dengan berbagai tipe wanita. Hanya dengan begitu kamu dapat berlatih buku harta karun yang menyenangkan ke tingkat yang lebih tinggi." Lin Huan diam-diam menganggukkan kepalanya. Melihat ekspresi tidak senang Lin Xuewei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Adik perempuan, apa yang kamu pikirkan?" Wajah Lin Xuewei jelas tidak senang saat dia cemberut dan berkata, "Kalau begitu, bukankah ini berarti kamu harus seperti kaisar kuno dan memiliki 72 selir dari 3 istana dan 6 rumah?" Berpikir dalam hati bahwa wanita ini memang seorang wanita. Wajar jika dia merasa cemburu dan puas, tapi ini membuat Lin Huan merasakan kepuasan yang tulus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan membelai punggung giok halus Lin Xuewei dan berkata, "Adik perempuan, jangan khawatir." Lin Xuewei tidak bisa menahan senyum manis, membenamkan kepalanya di lekukan lengan Lin Huan dan berkata, dengan kata-kata kakak laki-laki, "Saya puas." Keesokan harinya, Lin Huan mengirim Lin Xuewei kembali ke perusahaan dan ketika dia kembali ke rumah, kedua saudara perempuan itu memandang Lin Huan dengan antisipasi menyelesaikan langkah pertama dalam mengembangkan seni keterampilan tertinggi, dan kedua saudara perempuan itu secara alami sangat ingin mencobanya.
Namun saat kedua saudara perempuan itu melemparkan diri mereka ke pelukan Lin Huan seolah-olah mereka bertingkah lucu dan menyenangkan, yang sangat melekat, Lin telepon Huan berdering. Teleponnya tiba-tiba menelepon, dan nada suaranya jelas. Tidak puas dengan Lin Huan, Tuan. Lin, sudah berhari-hari, kamu belum membuat kemajuan sama sekali, kuharap kamu tidak mempermainkanku. Lin Huan segera menyangkalnya dan berkata, saya sudah mendapatkan beberapa petunjuk mengenai kunci rahasia yang menyenangkan, saya khawatir saya akan segera dapat mengungkap rahasianya. Ketika Nightmare mendengar dia berkata begitu, dia tidak punya pilihan selain menutup telepon. Lin Huan berpikir bahwa dia telah memahami rahasia dari kunci rahasia yang menyenangkan. Kemudian, pada saat berikutnya, sudah waktunya dia menggunakan kunci rahasia yang menyenangkan. Namun yang tidak disangka Lin Huan adalah situasinya berkembang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Qiu memanggilnya. Saudari Qiu sepertinya sedang terburu-buru dan berkata, Saudara Huan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Manajer klub malam kami dieksekusi secara diam-diam, dan semuanya dikendalikan oleh sebuah organisasi misterius. Mendengar itu, Lin Huan mau tidak mau bertanya, Saudari Qiu, tahukah kamu siapa yang melakukannya? Saudari Qiu secara alami mengatakan dia tidak tahu, jadi Lin Huan dan Saudari Qiu menetapkan tempat pertemuan untuk mereka. 30 menit kemudian, keduanya bertemu. Melihat Saudari Qiu yang cemas dan kuyu, hati Lin Huan terasa sakit. Dia menghiburnya, Saudari Qiu, jangan terlalu khawatir. Saudari Qiu mau tidak mau mengerutkan alisnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kamu sangat percaya padaku, dan menyerahkan Tai Ying kepadaku untuk diurus. Tapi hanya dalam beberapa hari, seperti itu masalah besar terjadi. Lin Huan juga sedikit mengernyit, dari kelihatannya tindakan mereka jelas telah bersiap. Geng Serigala Surgawi dan Tai Ying baru saja bertukar pukulan, jadi kedua belah pihak perlu istirahat. Saudari Qiu juga menganggukkan kepalanya, meskipun perkembangan Geng Serigala Surgawi sangat cepat beberapa tahun ini, Tai Ying selalu tertanam di dalamnya. Melihat situasi saat ini, seharusnya ada pihak ketiga yang mencoba mengobarkan konflik yang lebih besar demi mencapai tujuan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Lin Huan berkata dengan ringan, Saudari Qiu benar, maka kemungkinan besar pihak ketiga ini akan mengetahui bahwa Tai Ying akan terluka parah, jadi mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Tai Ying secara langsung. Lalu kekuatan macam apa yang dimiliki kekuatan pihak ketiga ini? Lin Huan mau tidak mau berpikir, dan Sister Qiu juga sepertinya tidak memiliki jawaban yang jelas. Lin Huan tiba-tiba teringat kembali apa yang dikatakan Yang Wei kepadanya sebelumnya. Jika ekspektasi Yang Wei tidak salah, maka pihak ketiga ini mungkin harus diawasi oleh Azure Dragon Society dari sisi distrik baru. Tampaknya situasinya telah berkembang ke arah yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Lin Huan mau tidak mau menjadi berhati-hati. Kota es ini jelas bukan tempat di mana tiga pihak bisa berdiri bersama. Lin Huan dengan hati-hati berpikir sejenak, lalu berkata kepada Saudari Qiu, kakak perempuan, saya memperkirakan bahwa kekuatan eksternal ini kemungkinan besar adalah masyarakat Azure Dragon. Bantu saya menemukan informasi mengenai masyarakat Azure Dragon. Saudari Qiu mengikuti instruksi Lin Huan dan mengirim orang untuk mendapatkan informasi kepada Lin Huan tentang Azure Dragon Society. Baru sekarang mereka tahu bahwa Azure Dragon Society telah mencoba untuk berkembang di distrik lama kota es, tetapi karena kekuatan Geng Serigala Surgawi dan Tai Ying selalu kuat, mereka tidak pernah berhasil. Pemimpin masyarakat Azure Dragon, Chu Qinglong, adalah orang yang sangat sulit dihadapi. Dan yang membuat Azure Dragon Society semakin menakutkan adalah bahwa semua pemimpin mereka adalah ahli yang luar biasa. Pakar nomor 1 dari Azure Dragon Society, Ice Snake, mahir dalam seni tombak, dengan ratusan jenis serangan berbeda. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Yang terkuat kedua di Azure Dragon Society, Ashe Wolf, adalah ahli seni bela diri yang sulit didapat. Ahli terkuat ketiga dari Azure Dragon Society disebut Shadow, dan Shadow adalah seorang pembunuh yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Mengenai apakah bayangan ini adalah sebuah organisasi atau seseorang, tidak ada yang tahu. Mengandalkan beberapa ahli, mereka memonopoli separuh langit di kota es. Alasan mengapa mereka tidak pernah mampu mendominasi wilayah lama, terutama karena upaya gabungan dari Geng Serigala Surgawi. Saat ini, Tai Ying dan Geng Serigala Surgawi bagaikan api dan air, dan Tai Ying adalah orang yang membantu tuannya,
Taiying, hingga mati. Taiying sudah terjerumus sampai-sampai hanya membawa pulang seorang wanita, jadi tentu saja ini adalah kesempatan terbaik bagi perkumpulan naga biru untuk menghancurkan persekutuan Taiying dalam sekali jalan. Setelah Lin Huan memahami situasi mengenai Azure Dragon Society secara mendetail, dia memiliki pemahaman umum tentang situasi saat ini. Saudari Qiu mau tidak mau berkata dengan cemas, orang-orang masyarakat naga Azure ini semuanya kejam dan tanpa ampun. Di masa lalu, Taiying akan menggabungkan geng serigala surgawi dan meskipun rencananya untuk maju ke wilayah lama akan terhambat waktu dan sekali lagi, dia tidak dapat melukai orang-orang ini secara serius. Sekarang aku, Taiying, telah menderita kerugian besar dalam hal vitalitas, jika aku terkena Azure Dragon Society lagi, aku mungkin tidak akan pernah bisa pulih. Pikiran Lin Huan berputar cepat, cahaya bijak dan berpandangan jauh ke depan sering muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kakak perempuan, perkumpulan Azure Dragon telah menempati beberapa tempat yang saya, Taiying, ketahui. Sister Qiu berkata dengan cemas, dalam 3 hari, mereka telah merebut 5 tempat milik persekutuan Taiying saya. Secepat itu, Lin Huan mau tidak mau menjadi lebih berhati-hati, dan berkata, kamu tidak dapat menghentikan masyarakat Azure Dragon sama sekali. Sejak saudari Qiu bertemu dengan Lin Huan, alisnya selalu berkerut, dan dia berkata, mereka mendekat dengan sangat marah, dan kami tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Lin Huan merenung sejenak, lalu berkata, kakak, saya punya rencana, Anda harus menerapkannya dengan ketat. Saya jamin Anda tidak akan lupa bagaimana dan bagaimana Anda memperoleh Azure Dragon Society. Saudari Qiu memandang Lin Huan dengan tidak percaya, dan berkata, apakah itu benar? Lin Huan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, jangan khawatir, saya tidak hanya akan membuat mereka mundur, saya juga akan merawat anak-anak serigala ini. Saudari Qiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memasang ekspresi serius. Saudara Huan, rencana apa yang kamu punya? Lin Huan berkata kepada saudari Qiu, berikan perintah, begitu Azure Dragon Society menyerbu wilayah kita, jangan menolaknya. Saudari Qiu mau tidak mau bertanya, jika kamu tidak melawan, apakah kita harus menunggu kematian? Lin Huan tersenyum dan berkata, saya tidak menunggu kematian datang, saya menyerah. Saudari Qiu sedikit bingung saat dia melihat Lin Huan dengan kaget. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak perempuan, jangan cemas. Dengarkan aku dulu. Saudari Qiu menganggukkan kepalanya. Lin Huan berhenti sejenak, lalu berkata dengan ringan, mulai hari ini dan seterusnya, sebagai selama Azure Dragon Society menyerang pekaranganku, Taiying, kami akan mundur setelah melakukan tipuan. Terlebih lagi, tempat yang mereka serang pada saat yang sama jelas bukan tempat milik keluarga, jadi kami telah menginstruksikan semua orang untuk melaksanakannya. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak tempat dengan mudah dengan Azure Dragon Society, dia pasti sangat bersemangat. Meskipun dia masih waspada, dia juga menjadi tidak sabar untuk mendapatkan hasil yang cepat. Jika mereka didorong oleh rasa ingin tahu, mereka mungkin akan menelan banyak hal sekaligus. Kami akan melakukan apa yang kami mau, tapi kami diam-diam akan membawa semua orang dari Azure Dragon Society ke alun-alun terbesar di kota kami, Istana Kekaisaran. Setelah itu, kami akan menunggu mereka. Jika mereka bisa mendapatkan begitu banyak tempat secara berurutan dengan mudah, mereka pasti akan ceroboh. Saat itu, kita akan menghadapi musuh bersama, dan jika kita menyerang mereka secara langsung, kita pasti bisa membuat mereka lengah. Petik 2. Setelah saudari Qiu mendengarnya, wajahnya tidak bisa menahan senyum puas. Dia memandang Lin Huan dengan penuh kasih sayang dan berkata, saudara Huai, kamu benar-benar hebat. Tapi dia tidak bisa menahan rasa curiga. Dia berkata, tetapi dengan cara ini, jika mereka menjadi waspada dan berhenti bergerak, apa yang harus kita lakukan? Lin Huan tertawa dan berkata, jika mereka benar-benar mundur dan tidak maju, mari kita bakar mereka, jadi mereka tidak punya pilihan, tetapi untuk maju. Bagaimana api ini menyala? Saudari Qiu memandang Lin Huan yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, riak di matanya juga berkedip-kedip cemerlang. Kakak perempuan, apakah menurutmu jika itu kamu, jika kamu memasuki wilayah lama dan mencaplok Taiying, kamu akan memiliki ambisi untuk mencapai tujuanmu? Suster Qiu mengangguk. Lin Huan berkata lagi, jika kita menggunakan taktik seperti itu, dan jika mereka tidak waspada, kita dapat menggunakan tipuan. Begitu mereka waspada dan berhenti,
kita akan pergi dan mengacaukan mereka. Mereka baru saja tiba di distrik lama, dan fondasi mereka belum stabil. Jika mereka bergantian mengacaukan segalanya, semua orang pasti akan ketakutan. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? Saudari Qiu tidak bisa tidak memahaminya, dan tertawa, sejak saya baru saja mencuri keributan dan dikacaukan oleh kalian, aku pasti akan menghajar kalian semua. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata, benar, begitu mereka menimbulkan kemarahan, mereka akan menjadi seperti serigala lapar, mengejar mereka mangsanya tanpa kehilangan satu momen pun. Inilah saatnya untuk kembali ke rencana kita. Saudari Qiu tidak bisa menahan senyum manisnya, dan berkata, Saudara Huan, Taiying ini akan lebih dikendalikan olehmu. Paling-paling, saya hanya dapat membantu Anda menekan situasi, tetapi begitu Anda menghadapi perubahan apapun, Anda tidak akan tahu harus berbuat apa. Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak perempuan, kamu salah. Hanya kamu yang bisa menekan Taiying ini. Saudari Qiu mendengus pada Lin Huan, hanya kamu yang tahu cara membujukku. Taiying pasti akan menghadapi musuh yang kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk mengambil alih. Jadi dia menjelaskan kebenarannya kepada gadis-gadis dari keluarga Liu dan untuk sementara tinggal di kamar hotel jika dia perlu. Jarang sekali saudari Qiu memiliki Lin Huan yang tinggal di sisinya dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dan cukup berterima kasih atas invasi Azure Dragon Society. Meskipun Lin Huan bertanggung jawab atas pertempuran tersebut, tetapi dengan kecantikan seperti Sister Qiu, dia tidak kesepian di atas tempat tidur. Saudari Qiu sudah lama tidak bertemu Lin Huan, dia sangat haus, dia sudah lama membalikkan Lin Huan, dan setelah serangkaian ciuman yang intens, dia benar-benar memegang benda besar Lin Huan dan duduk sejak Lin Huan memperoleh buku harta karun yang menyenangkan, dan mengembangkan langkah pertama seni tertinggi. Dia memperoleh pemahaman baru tentang pasangan pria dan wanita, dan sejak saat itu, memasuki dunia baru meskipun Sister Qiu bergerak sangat intens, mengerang dan mengerang berulang kali, Lin Huan mampu menyerap Yin Qi Sister Qiu sesuai dengan tekniknya, dan mengisi kembali Yang Qi miliknya, sehingga mencapai tahap di mana dia belum bisa jatuh. Saudari Qiu tidak menyangka Lin Huan menjadi begitu kuat. Dua orang, Anda naik dan turun, dan setelah 4 atau 5 putaran berturut-turut, Sister Qiu akhirnya sama bahagianya dengan anak kucing kecil yang berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Di sisi lain, Lin Huan masih dipenuhi energi. Terlebih lagi, saat dia mengedarkan energi di tubuhnya, dia benar-benar merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Pada hari kedua, seperti yang diharapkan Lin Huan, Azure Dragon Society dibagi menjadi 3 kelompok. Setelah tengah malam tadi malam, akan ada 5 atau 6 keluarga yang akan menjatuhkan Taiying sekaligus. Taiying secara alami akan membantu orang banyak sesuai dengan instruksi Sister Qiu. Setelah masyarakat Azure Dragon menyerang, mereka tidak lagi melawan, tetapi akan meninggalkan medan perang dan melarikan diri. Azure Dragon Society bisa dikatakan penuh ambisi, dan secara tak terduga tidak beristirahat untuk beberapa saat, dan sekali lagi menyerang berkali-kali di malam hari, namun tidak menemui perlawanan apapun, dan berhasil dengan lancar. Chang Lang, penanggung jawab Azure Dragon Society yang memimpin penyerangan ke kota es, mau tidak mau menjadi waspada. Bahkan jika Taiying menderita luka parah setelah bertarung dengan Heavenly Wolfgang, dia masih tidak mampu menahan satu pukulan pun. Karena itu, Serigala Abu segera memerintahkan kedua kelompok orang tersebut untuk sementara berhenti dan beristirahat. Mereka tidak bisa maju secara sembarangan. Orang-orang di jalanan semuanya menang, dan semangat mereka tinggi. Sekarang mereka diperintahkan untuk menyesuaikan diri, mereka tentu saja mengeluh. Semua ini secara alami telah direncanakan oleh Lin Huan. Setelah Lin Huan menerima berita bahwa Azure Dragon Society telah berhenti menyerang, dia tidak bisa menahan senyum. Saudari Qiu memandang Lin Huan, yang masih mengendalikan situasi, dan tentu saja mendengarkan kata-katanya. Saudara Huai, ini seperti yang kamu harapkan. Lin Huan menyesap tehnya dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan sesuai rencana. Kirimkan orang untuk mencari tahu di mana kekuatan utama dari ketiga kekuatan itu ditempatkan, lalu kirim beberapa saudara untuk meledakkan ketiga situs ini. Ledakan, Saudari Qiu mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, kita akan kehilangan banyak. Tatapan Lin Huan berubah dingin saat dia berkata, saya tidak tega berpisah dengan anak saya tidak dapat menangkap serigala.
Hanya dengan menghancurkan situs-situs ini dengan cara apapun dia dapat menjatuhkan musuh. Saudari Qiu menganggukkan kepalanya, dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari lokasi spesifik dari kekuatan utama masyarakat Azure Dragon. 2 jam kemudian, seorang adik laki-laki telah melaporkan secara rinci ke perkemahan Azure Dragon Society. Lin Huan kemudian mengatur 3 kelompok orang untuk langsung menyerang ketiga ladang tersebut. Saudari Qiu memandang Lin Huan yang memerintah dengan sangat puas. Lin Huan mengatur segalanya, lalu berkata kepada saudari Qiu, kakak perempuan, aturlah sekelompok orang elit, kami juga akan pergi dan ikut bersenang-senang. Saudari Qiu segera memilih sekelompok elit dan bertanya kepada Lin Huan, Saudara Huan, apa rencanamu? Lin Huan tersenyum dan berkata, Saudari Qiu, saya khawatir apinya tidak cukup kuat. Jika kita pergi, kita hanya akan memblokir jalan bagi serigala abu untuk meninggalkan hotel dan memukul wajahnya. Kapan waktunya datang, kita akan menghajar serigala abu untuk melarikan diri, dan rasa malunya akan berubah menjadi kemarahan. Petik 2. Saudari Qiu segera tertawa seolah dia sedang tertawa dengan madu. Saudara Huai, kamu tidak hanya cerdik dan teliti, kamu juga terkadang menakutkan. Untungnya, kakak perempuan lebih pintar dan berkontribusi tepat waktu. Jika tidak aku akan mengalami nasib yang sama seperti Taiying. Lin Huan membelai kulit hitamnya, rambut dan tertawa tak terkendali, bagaimana saya bisa tega membunuh seseorang secantik Sister Qiu. Saudari Qiu tidak bisa menahan tawa lebih keras dari sebelumnya. Dia memegang lengan Lin Huan, dan seolah-olah dia adalah kekasih yang manis, berjalan keluar hotel dan menuju kota Longhua. Kota hiburan Longhua berada di pusat distrik lama. Itu ramai dengan kehidupan dan terang benderang. Namun, untuk mundur dari kota hiburan Longhua, seseorang harus melewati pertigaan dan itu adalah tempat yang bagus untuk melakukan penyergapan. Lin Huan secara alami memilih untuk melakukan penyergapan di sini. Menjelang tengah malam, bersamaan dengan beberapa suara keras, kota hiburan Longhua tiba-tiba berada dalam keadaan kacau dan panik. Seperti yang telah diatur Lin Huan, ruang penyimpanan bawah tanah dan 2 kamar sewaan mewah di kota Longhua semuanya telah dihancurkan. Serigala abu awalnya tertidur lelap, tetapi ketika mendengar suara keras, ia terjatuh dari tempat tidurnya. Pada saat ini, seorang adik laki-laki maju untuk melaporkan, Saudara Serigala, orang-orang Taiying ada di sini untuk menyerang. Serigala abu jelas tahu bahwa Taiying akan mengirim orang untuk menyerang mereka, ia segera mengenakan pakaiannya dan bertanya berapa banyak orang yang mereka kirim. Adik laki-laki itu jelas ketakutan, ada banyak dari mereka, kita dikepung. Saya khawatir banyak tamu di tempat kejadian berasal dari asosiasi Taiying yang berpura-pura, terlalu berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini. Serigala abu dengan dingin mendengus dan berkata, apa yang kamu takutkan? Pimpin saudara-saudara dan serang aku. Serigala abu adalah yang pertama kehabisan. Begitu keluar dari pintu, suara tembakan terdengar. Ashe Wolf membawa senapan mesin saat dia berlari. Daya tembaknya sangat kuat dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk sementara waktu, saudara-saudara di belakangnya terus berjuang sekuat tenaga. Perintah Lin Huan kepada saudara-saudara ini adalah untuk berpura-pura menyerang, dari ledakan kota hiburan hingga keberanian palsu dan pengepungan kota hiburan, semua ini hanya agar orang-orang di masyarakat Naga Azure menjadi burung yang ketakutan. Benar saja, seperti yang diharapkan Lin Huan, itu hanya sekedar gertakan. Serigala abu melihat bahwa ia dikepung, jadi ia memimpin saudara-saudaranya dalam pembantaian gila-gilaan. Akhirnya, ia keluar dari pengepungan. Meski lukanya tidak terlalu besar, dia masih bermandikan keringat dingin. Serigala abu memimpin saudara-saudaranya dan mengambil kereta sebelum lari keluar kota. Untuk sesaat, dia berpikir dalam hati, Taiying ini benar-benar bajingan. Namun, bahkan sekarang, mereka sebenarnya telah menggunakan metode seperti itu. Gigi serigala abu gatal karena kebencian terhadap Taiying untuk sementara waktu, berharap bisa membalas dendam pada Taiying segera. Namun, saat ini, mobil sudah mencapai titik balik pertigaan, dan Ashe Wolf mau tidak mau harus waspada. Dia pikir ini adalah tempat yang bagus untuk menyergap. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikan mobilnya sekarang. Lin Huan telah memerintahkan beberapa saudara laki-lakinya yang terlatih dengan senjata untuk menembak. Jika Lin Huan membiarkan semua saudaranya menyergap di 3 lokasi di persimpangan, mereka akan mampu memblokir 3 arah di mana serigala abu melarikan diri.
Saudara-saudara itu melepaskan beberapa tembakan secara berurutan, tetapi mereka tidak mengenai sasaran apapun. Mereka hanya menembak ban dan tangki bensin mobil. Tiba-tiba, seluruh kendaraan terputus dan beberapa di antaranya dibakar. Serigala abu memimpin saudara-saudaranya dan dengan cepat meninggalkan kereta, bersembunyi di sisi kereta. Lin Huan sedang menunggu di satu sisi, dia segera memberi perintah untuk menyerang orang-orang di sisi lain dengan cara mengamuk. Saudara-saudara dari Azure Dragon Society tidak menyembunyikan diri mereka sendiri, dan dengan ceroboh menjadi sasaran Taiying. Tiba-tiba, banyak dari mereka yang dipukuli hingga menjadi sarang lebah. Serigala abu sangat marah. Ia tidak dapat membawa saudara-saudaranya kembali ke sisi lain mobil untuk menembak. Namun, Lin Huan memberi perintah untuk berhenti menyerang, dan pada saat yang sama, mengirimkan sinyal untuk menyerang Sister Qiu lawan. Serigala abu dan yang lainnya bersembunyi di balik bagian belakang mobil untuk melawan. Namun, mereka tidak menyangka punggung mereka akan diserang lagi. Segera, lebih banyak saudara yang ditembak seperti sarang lebah. Baru sekarang Ash Wolf menyadari bahwa ada penyergapan di kedua sisi jalan. Tidak peduli di sisi mana mereka bersembunyi, mereka akan disergap oleh pihak lain. Serigala abu diam-diam mengutuk Taiying karena sangat berbahaya, karena tindakan ini benar-benar kejam. Namun, dia sendiri juga pernah bertarung melawan Taiying berkali-kali. Bahkan Taiying tidak menyangka bahwa akan ada strategi penyergapan yang sangat mudah dilakukan. Namun, siapa sebenarnya ahli ini? Dia sebenarnya memiliki kecerdasan seperti itu. Dia berpikir dalam hati bahwa kali ini, dia telah terjebak dalam jebakan, dan ini semua berkat pria ini. Melihat semua saudara laki-lakinya telah tewas, kiri dan kanannya tidak ada cara untuk melawan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, bersiap untuk memimpin saudara-saudaranya melarikan diri melalui jalan yang sama. Namun, ini adalah sesuatu yang diharapkan Lin Huan. Setelah mereka memasuki pertigaan, Lin Huan telah mengirimkan sekelompok orang untuk memblokir persimpangan tersebut. Satu demi satu, saudara-saudara Ash Wolf jatuh ke dalam genangan darah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika mereka mengangkat tombak dan menembak dengan liar. Namun, daya tembak di depannya begitu kuat sehingga dia tidak punya tempat untuk lari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertembak peluru di lengannya. Ash Wolf tidak punya pilihan selain berguling di sudut mobil. Serigala abu memandangi saudara-saudaranya yang terjatuh di tanah. Meski sulit menahan amarahnya, mau tak mau ia ingin menangis. Formasi yang dibentuk Lin Huan ingin menjaga kelompok orang ini dan menyingkirkan jenderal besar masyarakat naga Azure. Hal ini menyebabkan masyarakat Azure Dragon dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, dan menyerang Taiying dengan sekuat tenaga. Selama mereka membuat marah masyarakat Azure Dragon dan mereka jatuh ke dalam kekacauan, maka masalah berikut akan mudah ditangani. Melihat sulitnya untuk melarikan diri hari ini, serigala abu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, saya ingin tahu ahli macam apa Taiying yang memiliki strategi seperti itu. Kami, serigala abu, telah mengalami kemunduran seperti itu hari ini. Kami mengakui kekalahan, dan kami hanya berharap untuk bertemu sekali sebelum meninggal dengan damai. Petik 2. Lin Huan tersenyum, dia hendak berdiri ketika dia ditarik oleh Wu Quan dan berkata, Saudara Huan, berhati-hatilah dengan rencananya yang menipu. Lin Huan tidak setuju, dia saat ini dikelilingi oleh 3 pihak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Akibatnya, dia menampakkan dirinya dari tempat persembunyiannya, dan cahaya dari pinggir jalan menerpa tubuh Lin Huan, sepenuhnya memperlihatkan senyuman jahat Lin Huan dan tubuh seperti giok. Serigala abu memandangnya dan tidak menyangka dia begitu muda dan percaya diri, dan hanya bisa menghela nafas, memang seorang pahlawan muncul dari seorang pemuda. Senyuman tipis masih terlihat di wajah Lin Huan saat dia berkata, Ash Wolf, kamu tidak pernah berpikir bahwa setelah menjadi terkenal selama bertahun-tahun, kamu benar-benar akan dikalahkan oleh junior tak dikenal sepertiku. Lin Huan senang melihat serigala abu telah terpojok ke 3 arah dan bahkan terluka parah. Serigala abu diam-diam mengumpat dan berkata, siapa kamu? Tidak disangka akan ada rencana yang begitu cerdas. Lin Huan berkata dengan ringan. Kamu adalah Lin Huan. Serigala abu tidak bisa tolong jangan kaget. Karena ketika Azure Dragon Society telah maju ke wilayah lama, mereka telah mengetahui bahwa alasan mengapa Taiying terluka parah oleh geng serigala surgawi adalah karena dia kalah dari seorang pemuda bernama Lin Huan.
Dan Lin Huan telah muncul di masyarakat Taiying. Siapa dia? Serigala Abu tidak bisa tidak mengingat kematian tragis Taiying dan merasa khawatir. Jika dia berhasil membunuh Taiying, maka wajar baginya untuk mengendalikan konferensi Taiying. Wolf mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Keterampilan licik dan kelihayan anak ini tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dia masih hidup, dia pasti akan menjadi musuh besar masyarakat Azure Dragon yang mengendalikan kota es di masa depan. Itu sebabnya kita harus menyingkirkannya, kata serigala abu dalam hatinya. Mau tak mau ia tiba-tiba menembak ke arah Lin Huan dengan tombaknya. Meskipun skill tombak Wolf tidak seakurat kobra, namun skill tombaknya secara alami juga tidak lemah. Tindakan pembunuhan yang tiba-tiba, Lin Huan pasti akan mati. Saudari Qiu telah melihat keributan itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kaget, matanya menatap lebar, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Lin Huan juga tidak menyangka serigala abu akan menyerang begitu cepat dan kejam. Melihat peluru terbang ke arahnya, dia tahu bahwa dia akan ditembak di dahi. Namun yang aneh adalah ketika Lin Huan melihat peluru terbang ke arahnya, dia justru bisa melihat lintasan peluru tersebut dengan jelas. Yang lebih aneh lagi adalah Lin Huan benar-benar merasakan peluru itu terbang sangat lambat. Saat peluru itu terbang, Lin Huan tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan peluru itu terbang melewati telinganya. Lin Huan tertegun dan segera bersembunyi. Namun, semua orang, termasuk Skywolf, terpana dengan pemandangan ajaib ini. Bisa dikatakan jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, dan kecepatan pelurunya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya. Namun yang mengejutkan, Lin Huan mampu mengelak. Sister Qiu menghela nafas, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan air mata mengalir di pipinya. Serigala abu bahkan lebih terkejut lagi. Mengapa orang ini begitu aneh? Bagaimana dia bisa menghindari peluru? Namun, kemarahan Lin Huan sudah sulit untuk diredam. Dia berpikir bahwa dia pergi keluar untuk mengobrol dengannya karena niat baik, tetapi dia sebenarnya berani mengambil nyawanya, dan segera memberi perintah, bunuh, bunuh. Segera, ketiga pihak melepaskan tembakan pada saat yang sama, dan serigala abu terpaksa menghindar dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertembak di kakinya lagi. Sepertinya dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, ada sepeda motor datang dari jalan raya. Sepeda motor itu menghantam tanah dan tiba-tiba berhenti. Ia tiba di sebelah serigala. Ia menarik serigala dan menyerang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Semua orang menembak ke arah sepeda motor, tetapi seberapa cepat pun pelurunya, mereka tidak dapat mengejarnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Perkumpulan Azure Dragon memang dipenuhi oleh para ahli, dan pengendaranya juga merupakan ahli yang langka. Dia berpikir dalam hati bahwa ketika peluru datang, Lin Huan masih bisa menghela nafas. Tapi kemudian dia berpikir lagi, kenapa dia melihat kecepatan pelurunya sepertinya melambat. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Sister Qiu sudah bergegas dan menarik Lin Huan sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat bahwa dia sama sekali tidak terluka, dia tidak bisa menahan tawa. Adik Huan, saya tidak menyangka kamu menjadi ahli yang tak terduga. Saudari Qiu tidak bisa tidak memikirkan tombak ilahi yang biasa digunakan Lin Huan untuk membunuh Taiying, dan untuk sesaat, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lin Huan menjadi lebih serius. Lin Huan masih tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Dia tidak bisa menahan senyum canggung dan berkata, meskipun kami tidak membunuh serigala abu malam ini, kami memberikan serangan langsung kepada masyarakat Naga Azure. Saudaraku, ini sulit bagi kalian semua, besok kami akan mencari saudari Qiu untuk hadiah. Semua orang bersorak saat mereka melihat Lin Huan dengan cara yang benar-benar baru. Ternyata setelah Lin Huan dan saudari Qiu menguasai Taiying, saudari Qiu bersumpah untuk mengikuti Taiying secara diam-diam dan diam-diam mengeksekusi orang-orang yang ingin membuat masalah baginya. Semakin banyak mereka menggantikan anggota masyarakat Taiying dan menggunakan kembali orang-orang yang mengikuti mereka, semakin besar prestise yang dimiliki Sister Qiu. Setelah itu, Lin Huan mengunjungi Taiying berkali-kali dan bahkan berpasangan dengan saudari Qiu, jadi semua saudara tentu tahu apa yang sedang terjadi. Di permukaan, master dari Taiying ini adalah Sister Qiu, tetapi master sebenarnya adalah Lin Huan. Karena saudari Qiu tidak mengungkapkannya, maka saudara-saudara secara alami akan merahasiakannya. Serangan balik yang direncanakan Lin Huan sukses besar. Semua saudara laki-laki Taiying memujanya.
Diam-diam dia mengira dunia bawah akan mengadakan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia belum pernah melihat situasi di mana mereka bisa memusnahkan musuh tanpa menderita luka apapun. Ketika Lin Huan dan Sister Qiu tiba di clubhouse, Sister Qiu sangat puas dengan tindakan mereka malam ini. Dengan senyuman seperti sekuntum bunga, dia berkata, "Saudara Huai, berkat Anda kami dapat mencapai kesuksesan seperti itu." Lin Huan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak perempuan, berhentilah memujiku, jika kamu terus memujiku, aku akan terbang ke langit." Wajah saudari Qiu memerah ketika dia berkata, "Adik Huan, penampilanmu luar biasa malam ini. Kakak perempuan tertua harus memberimu hadiah yang baik." Saat Lin Huan memiliki niat itu, dia segera menggendong Sister Qiu dan melemparkannya ke tempat tidur. Kemudian, dia melepas pakaian di tubuhnya satu persatu dan menggunakan tangannya yang sangat ajaib untuk membelai tubuh Sister Qiu. Tidak lama kemudian, Sister Qiu mulai merintih kegirangan. Melihat waktunya tepat, Lin Huan memasukkan benda raksasa itu ke dalamnya, dan kenikmatan luar biasa yang dia rasakan segera menyelimuti mereka berdua. Ketika Lin Huan sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan skill ultimate. Beredar selama beberapa ratus siklus di dalam tubuhnya, dia merasa bersemangat dan bersemangat, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, membawa Sister Qiu ke dalam satu tubuh demi satu tubuh. Saat itulah Lin Huan menyadari bahwa sejak dia mulai mengembangkan seni tertinggi, kemampuannya tidak hanya meningkat, dengan keterampilan seperti itu, dia tidak hanya tidak akan kehilangan Qi, dia juga dapat menggunakan cara memberi nutrisi pada Yin dan Yang untuk terus-menerus mengisi kembali yang Qi-nya. Akibatnya, Lin Huan secara bertahap merasakan aliran kecil energi telah terbentuk di dalam dantiannya, dan beredar tanpa henti bersama dengan 8 meridiannya yang luar biasa. Lin Huan berpikir ini sangat mistis, dan diam-diam terkejut dengan kedalaman teknik pedang tertinggi. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi ganda dengan Sister Qiu, dan nafsu dalam tubuh Sister Qiu secara bertahap sebagian besar telah diserap oleh Lin Huan, dan mau tidak mau menjadi semakin tidak dapat dipuaskan. Lin Huan mau tidak mau merenung dalam-dalam. Kalau tidak, jika dia membawa serta gadis keluarga Liu, ketika saatnya tiba, dia bisa memiliki seekor naga dan 3 burung phoenix. Jika ini adalah Lin Huan di masa lalu, dia pasti tidak akan berani memikirkan hal seperti itu. Bagaimanapun, gadis-gadis dari keluarga Liu adalah kecantikan yang luar biasa, sudah sulit baginya untuk menolak mereka sendirian. Ditambah lagi, Sister Qiu yang diinginkan, setelah malam pesta pora, dia bahkan tidak bisa bangun di hari kedua, tapi sekarang dia memiliki skill ultimate. Lin Huan yakin dengan tubuhnya. Lin Huan sekali lagi mengirim saudari Qiu ke dalam kebahagiaan tanpa batas, lalu berbaring di sampingnya, dan menatap wajah cantiknya. Saudari Qiu tidak bisa menahan senyum manisnya, dan berkata, "Adik Huan, senang sekali menjadi muda. Saya merasa Anda memiliki energi yang tak ada habisnya, membuat saya sangat bahagia hingga saya akan mati." Lin Huan tersenyum tipis, berpikir bahwa meskipun dia masih muda, dia memiliki begitu banyak energi, dan energi di tubuhnya tidak ada habisnya. Dia tidak langsung menjelaskan, tapi hanya berkata, "Selama kakak perempuan bahagia, adik laki-laki akan bahagia." Senyuman Sister Qiu menjadi semakin lebar. Dia merasa sangat puas dan berkata, "Adik, kamu benar-benar orang yang aneh." "Apa yang aneh tentang itu?" Saudari Qiu merenung sejenak, lalu berkata, "Aneh sampai-sampai bukan hanya kamu yang memiliki kebijaksanaan luar biasa, tetapi kamulah yang tampaknya memiliki semacam kemampuan misterius dan tak terduga." "Mengapa kamu mengatakan itu?" Lin Huan terkejut. Ekspresi saudari Qiu tiba-tiba menjadi serius. "Jangan bicara tentang pengobatan Tiongkok Anda yang luar biasa. Saya hanya mengatakan bahwa Anda berhasil menghindari peluru pada saat kritis. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa." Lin Huan juga terkejut bahwa dia bisa menghindari peluru itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak Qiu, dia tidak hanya mendapat perhatian dari yang lain, dia juga mulai bergumam pelan. Kakak Qiu melanjutkan, "Yang lebih aneh lagi adalah kakak Huai, keahlianmu di ranjang tidak ada bandingannya di dunia." Lin Huan tahu bahwa dengan menggunakan teknik kultivasi yang sangat menyenangkan itu, dia akan mampu mengolah Yin dan Yang. Dia akan terus-menerus mentransfer Yin dan Yang ke dalam tubuh mereka untuk mendapatkan intisari mereka dan memungkinkan Sister Qiu untuk berkeliaran dengan bebas di dunia ini. Namun saat dia mengatakan ini, Lin Huan mulai mengingat penggunaan ajaib dari teknik kultivasi yang sangat menyenangkan itu.
Ada catatan dalam buku harta karun yang menyenangkan bahwa jika seseorang mengembangkan seni tertinggi ke alam tertentu, sebuah udara arus listrik akan diproduksi di dalam tubuh, sama seperti jenis energi lain yang muncul entah dari mana. Dengan kata lain, alasan dia melihat kecepatan peluru melambat dan bagaimana dia berhasil menghindari peluru tepat pada waktunya, ada hubungannya dengan Zephyr Blaze Art yang telah dia latih selama beberapa hari terakhir. Lin Huan mau tidak mau menjadi bersemangat, dan semakin menantikan kemampuan misterius itu. Melihat saudari Qiu yang penasaran, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Saudari Qiu, kamu tidak perlu penasaran, saudara Huai tidak memiliki banyak keterampilan, bagaimana dia berani memiliki saudari Qiu sebagai wanitanya?" Mengatakan itu, dia sekali lagi merasuki tubuh suster Qiu, sambil memegang pantatnya, dia sekali lagi memasukkan kakak laki-laki itu ke dalam. Saudari Qiu segera mengerang ekstasi sekali lagi, dan berkata, "Adik Huan, kakak perempuan akan mati karenamu, aku tidak tahan lagi." Lin Huan tentu saja ingin dia memaafkannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tapi adik Huai, apakah kamu belum merasa cukup?" "Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sangat senang hingga aku tidak tahan lagi." Saudari Qiu memohon belas kasihan berulang kali, tetapi melihat Lin Huan menjadi lebih berani, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Adik Huan, kenapa aku tidak menyuruh adik kecil ini mencarikan dua nona muda untukmu?" Lin Huan tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi sejak dia mulai menggunakan teknik kultivasinya, dia merasa tidak bisa berhenti. Meskipun teknik kultivasi ini bagus, namun jika energi yang digunakan tidak cukup, kemungkinan besar kultivator juga akan mengalami penyimpangan Qigong. Lin Huan saat ini berada dalam situasi ini. Sejak dia menggunakannya lagi, kekuatan kakak laki-laki itu semakin meningkat, tetapi saudari Qiu tidak lagi dapat memuaskannya, dan tidak dapat lagi membiarkan dia mencurahkan energi jahat ke dalam tubuhnya. Saudari Qiu tidak berdaya dan hanya bisa memanggil 4 atau 5 anak muda yang seperti batu giok. Kemudian, saudari Qiu lari dan duduk di samping, berpikir dalam hati, dengan beberapa orang ini, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa melangkah sekarang. Lin Huan segera melihat semua keindahan di tempat tidur, berbaring di tempat tidur telanjang, mengerang dan mengerang. Lin Huan mau tidak mau memeluk kecantikan itu. Setelah ditusuk beberapa saat, kecantikannya dengan cepat melemah. Lin Huan kemudian menjatuhkan mereka satu persatu, tetapi ki jahat di tubuhnya tidak dapat keluar. Lin Huan berpikir, ini buruk. Ada kemungkinan besar bahwa teknik kultivasinya akan berkembang dengan tergesa-gesa, yang mengakibatkan dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Meskipun wanita-wanita ini sangat mempesona, saat mereka menghadapi musuh secara langsung, energi esensi dalam tubuh mereka hampir habis, jadi mustahil bagi mereka untuk mengisi kembali energi dalam tubuh mereka. Lin Huan mau tidak mau melakukannya secara bergiliran. Para wanita cantik sangat senang, tetapi melihat Lin Huan semakin berani, mereka semua merasa takut. Melihat tubuhnya tidak tahan lagi menerima pukulan, dia terhuyung dan ingin melarikan diri. Saudari Qiu sangat terkejut, dan menjadi gugup ketika dia melihat Lin Huan yang tampak seperti iblis gila. Tapi dia tahu betul bahwa Lin Huan sudah dalam kesulitan. Jika dia tidak bisa keluar dari kesulitan ini, kemungkinan besar dia akan menjadi ancaman bagi hidupnya. Namun, dari situasi barusan, sepertinya Lin Huan tidak lagi hanya bernafsu padanya. Jika ya, mengapa dia tidak bisa memuaskannya dengan begitu banyak keindahan? Saudari Qiu secara alami tahu bahwa tubuhnya sangat kelelahan. Melihat situasi saat ini, dia harus membantu Lin Huan menemukan seorang wanita dengan ki mendalam yang cukup untuk membantunya melewati cobaan ini. Tapi di mana seseorang bisa menemukan wanita dari keluarga baik-baik dengan vitalitas yang cukup? Mungkinkah dia diculik di jalanan? Jelas sekali, hal itu tidak mungkin terjadi. Lin Huan sudah berteriak keras-keras dan berkata, "Kakak perempuan, cepat, cepat, panggil Meng Ya dan Meng Su." Saudari Qiu terkejut, tetapi kemudian dia tiba-tiba tercerahkan dan mau tidak mau mengirim orang untuk membawa gadis keluarga Liu ke sini. Selama jangka waktu ini, saudari Qiu melihat bahwa jika kelima wanita itu tidak melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Karena itu, dia mengirim orang untuk memanggil lebih banyak wanita cantik untuk menggantikan mereka. Ketika Liu Mengya dan Liu Mengsu masuk, mereka melihat lusinan wanita cantik telanjang berserakan di tanah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan hendak mundur. Kedua saudara perempuan itu mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Lin Huan.
merasakan kepahitan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Namun, ketika Sister Qiu melihat mereka, dia buru-buru menarik mereka berdua ke depan Lin Huan seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Ketika Lin Huan melihat gadis keluarga Liu, matanya langsung berbinar, menyebabkan gadis keluarga Liu menggigil. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri lagi. Saat mereka tercengang, Lin Huan sudah memeluk mereka dengan kedua tangannya, menekannya ke tempat tidur. Ketika Lin Huan merobek semua pakaian mereka, dan ketika tubuh indah kedua saudari itu muncul di depan saudari Qiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Pantas saja Lin Huan berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Kedua gadis muda ini ternyata sangat cantik. Saudari Qiu tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Dengan dua saudara perempuan cantik seperti Lin Huan dengan tubuh murni, dia pasti akan tertinggal jauh di masa depan. Dia hanya melihat Lin Huan telah memasuki tubuh Liu Mengya. Liu Mengya awalnya merasakan kebencian yang tak ada habisnya terhadap Lin Huan, tetapi ketika Lin Huan memasuki tubuhnya sendiri, dia tidak bisa menahan erangan. Gadis-gadis dari keluarga Liu masih muda dan cantik, tubuhnya berlimpah, dan Lin Huan akhirnya mendapatkan keinginan yang dia butuhkan, secara bertahap kembali normal untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat, mereka berdua bertarung seperti naga dan burung phoenix di keluarga gadis Liu. Lin Huan sepenuhnya menampilkan teknik kultivasi, body fusion, memungkinkan kedua saudara perempuan itu merasakan kenikmatan menakjubkan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Lin Huan hanya merasa sangat nyaman, bergiliran dengan kedua saudara perempuannya untuk saling melemahkan tubuh. Gadis-gadis dari keluarga Liu merasa segar setelah melalui tahap demi tahap dan tahap demi tahap, karena seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Lin Huan kemudian mengedarkan teknik kultivasinya sebanyak 36 kali, akhirnya mengeluarkan ki jahat. Ketika peredarannya selesai, Lin Huan memeluk kedua saudara perempuan itu dan menyandarkan mereka dalam pelukannya, dan menghela nafas lega, merasakan ki di dantiannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Huan merasa bersyukur, karena dia tahu bahwa setelah pelatihan kali ini, dia akhirnya melangkah ke langkah pertama dari seni manipulasi keterampilan utama. Ketika Lin Huan menggunakan darah perawan Lin Suewei untuk membuka pintu ke dunia kultivasi buku harta karun yang menyenangkan, dia berhasil mengumpulkan Qi Yin dan Yang yang seimbang setelah berlatih dengan saudari Qiu, para wanita muda lainnya, dan para gadis. Gadis dari keluarga Liu semula memasuki pintu budidaya untuk metode budidaya dan memasuki tahap pendirian yayasan membutuhkan proses yang panjang dan lambat. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya dan penuh dengan banyak bahaya. Ini karena jika seseorang mempraktikkannya sedikit demi sedikit, mereka akan mampu mengakumulasi ki harmoni yin yang secara bertahap dan dengan demikian berhasil membangun landasan mereka dari perubahan kuantitatif ke kualitatif. Namun, jika dia maju terlalu cepat, tidak ada yang bisa menangkap begitu banyak aura wanita cantik di sisinya. Selain itu, jika dia tidak memiliki cukup aura dan tidak mampu melepaskan api jahatnya, hal itu akan dengan mudah menimbulkan serangan balik dan menyebabkan budidayanya mengamuk. Lin Huan secara alami tahu bahwa ketika perhatiannya teralihkan sekarang, dia sebenarnya menggunakan seni kultivasi tertinggi untuk mempercepat kultivasinya, menyebabkan api jahatnya berkembang. Jika bukan karena saudari Qiu sudah dewasa dan berpengalaman, membantunya sambil memanggil mereka berdua untuk membantunya membangun yayasannya, dia tidak akan mampu bertahan. Saudari Qiu telah mengusir wanita cantik itu. Melihat mereka bertiga yang berpelukan seperti ikan tak bersisik, dia merasa sedikit canggung dan tidak tahu harus kemana. Lin Huan meneleponnya tepat pada waktunya untuk memperkenalkannya kepada kedua saudara perempuan itu. Meng Ya, Meng Su, saudari Qiu telah mengikutiku. Kedua kakak beradik itu teringat kejadian berantakan saat mereka pertama kali memasuki ruangan dan langsung marah. Dan sekarang Lin Huan benar-benar mengatakan itu, mereka berdua segera mendorong Lin Huan menjauh, mengangkatnya, mengenakan pakaiannya dan pergi. Hal ini menyebabkan Lin Huan merasa sangat canggung, jadi dia segera menghentikan mereka dan berkata, Meng Ya, Meng Su, dengarkan aku. Kedua saudara perempuan itu cemberut dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Kamu meminta kami datang ke sini hanya untuk melihat betapa asmara dan bahagianya kamu sekarang. Mendengar itu, Lin Huan mengerti maksudnya, dia tersenyum dan berkata, tidak, kakak tidak tahu apa yang terjadi padaku sekarang. Saudari Qiu juga segera datang untuk membantu, dan berkata, kedua saudara perempuanku, barusan, adik Huan seperti iblis gila, membuatku takut. Namun,
Meskipun ada lebih dari selusin, tidak ada satupun yang berguna. Dengan kedatangan kedua adik perempuannya, adik Huan berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya keinginan awal adik Huan sebenarnya adalah memiliki dua adik perempuan. Kata-kata ini menyebabkan telinga kedua saudara perempuan itu terbakar dan wajah mereka memerah, tapi di dalam hati mereka, mereka sangat senang. Lin Huan juga dengan sungguh-sungguh berkata kepada saudari Qiyu, kakak perempuan, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu, tetapi ketika Taiying dalam masalah, aku secara tidak sengaja membuka segel pada kunci rahasia yang menyenangkan. Untungnya, kakak perempuan memiliki keberanian untuk melakukannya, jika tidak, Lin Huan pasti sudah mengamuk. Petik 2. Baru sekarang saudari Qiyu mengetahui bahwa Lin Huan benar-benar telah menembus kunci rahasia yang menyenangkan, dan sangat gembira. Saudara Huai, apa yang kamu katakan itu benar, kamu sebenarnya benar menerobos kunci rahasia yang menyenangkan. Lin Huan menganggukkan kepalanya, dan berkata, jika tidak, saya tidak akan secara tidak sengaja mengaktifkan Ultimate Crimson Art, menyebabkannya terus beredar tanpa henti. Meng Ya, Meng Su, jika bukan karena Sister Qiyu, Anda tidak akan melakukannya bisa bertemu kakak lagi. Baru sekarang kedua kakak beradik itu mengetahui keseluruhan cerita, dan mau tidak mau mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kakak Qiyu. Saudari Qiyu tentu saja setuju dengan mulutnya yang penuh, kita semua adalah keluarga, apa yang harus disyukuri.